Sangat penting untuk kita mengerti apa makna daripada pertobatan. Pertobatan bukan sebuah perasaan atau sikap emosional. Saya melihat banyak sekali pengkhotbah membawa orang kepada sikap emosional dalam memanggil mereka ke dalam Kristus. Dan sering sekali ini mengecewakan banyak orang saat emosi atau perasaannya sudah surut dan mereka ditinggalkan hampa. Sangat penting untuk kita mengerti apa makna daripada pertobatan. Pertobatan bukan sebuah perasaan atau sikap emosional. Saya melihat banyak sekali pengkhotbah membawa orang kepada sikap emosional dalam memanggil mereka ke dalam Kristus. Dan sering sekali ini mengecewakan banyak orang saat emosi atau perasaannya sudah surut dan mereka ditinggalkan hampa. Banyak perubahan pada gereja hari ini tidak permanen karena mereka jarang mengubah keinginan seseorang. Mereka memiliki pengalaman perasaan emosional. Mereka merasa bergairah. Mungkin mereka merasa luar biasa selama beberapa minggu, bulan, bahkan tahun. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak memiliki apa yang diperlukan untuk melangkah karena keinginan mereka belum tersentuh. Engkau tahu ada dua bahasa utama dalam Alkitab, Yunani pada Perjanjian Baru dan bahasa Ibrani pada Perjanjian Lama. Dan setiap daripada bahasa-bahasa tersebut memiliki makna kalimat yang spesifik tentang pertobatan. Tetapi hanya jika kita menaruh dua bahasa tersebut menjadi satu, maka kita akan mendapatkan arti yang penuh daripada pertobatan. Dalam bahasa Yunani, pertobatan pemaknaannya adalah mengubah pikiran, mengubah caramu berpikir. Jadi yang pertama, pertobatan adalah mengubah pikiranmu tentang bagaimana cara hidupmu. Apakah aku hidup untuk menyenangkan diriku sendiri dan melakukan caraku sendiri? Sejak saat ini, aku akan hidup untuk menyenangkan Yesus penyelamatku. Itu adalah sebuah keputusan, seperti yang aku katakan sebelumnya. Itu adalah bukan hanya perasaan atau emosional. Engkau bisa bertobat tanpa perasaan emosional, tetapi engkau tidak bisa bertobat tanpa perubahan pada keinginan. Kemudian bahasa Ibrani, kalimat pertobatan ini adalah kebiasaan dari orang Yahudi karena mereka adalah orang yang rendah hati. Mereka ingin mengetahui apa fungsinya. Dan bahasa Ibrani, pertobatan artinya berbalik arah. Engkau telah mengarah pada jalan yang salah dengan membelakangi Tuhan, dan engkau berbalik 180 derajat dan berhadapan dengan jalan Tuhan, dan mengatakan, Tuhan, inilah aku. Beritahukan apa yang harus aku lakukan, dan aku akan melakukannya. Jadi jika engkau mempersatukan kedua bahasa tersebut, dan engkau akan melihat gambaran yang sempurna daripada pertobatan. Dan iman hanya datang setelah pertobatan. Seluruh pesan daripada Alkitab adalah dalam urutan ini, bertobat dan percaya. Banyak orang dan beberapa orang di sini saat ini yang sedang kesulitan untuk beriman. Sebenarnya engkau tidak sedang kesulitan untuk beriman. Engkau tidak memenuhi kondisi daripada pertobatan. Engkau ketahuilah bahwa pertobatan adalah yang pertama daripada 6 fondasi daripada doktrin Kristus. Dan jika engkau tidak memilih dan meletakkan batu dari fondasi tersebut, bangunanmu akan selalu tergoyahkan. Saya telah konseling terhadap ratusan orang Kristen yang datang dengan masalah pribadi mereka. Dan setelah banyak mengalaminya, saya datang kepada kesimpulan ini.
Setidaknya 50% masalah daripada orang-orang ini atau orang Kristen yang sebenarnya adalah dikarenakan satu fakta: mereka tidak pernah benar-benar bertobat. Mereka tidak pernah benar-benar mengubah pikiran mereka. Mereka tidak pernah memberikan keputusan. Mereka tidak benar-benar menyerahkan kepada ketuhanan Yesus dalam hidup mereka. Mereka masih saja berpikir tentang keputusan dari sudut pandang berikut. Jika aku lakukan ini, apa keuntungannya bagiku? Dan jika aku lakukan itu, apa keuntungannya bagiku? Jika Anda benar-benar bertobat, itu bukan caranya berpikir. Engkau harusnya berpikir, jika aku lakukan ini, apakah aku mengagungkan Yesus? Jika aku melakukan itu, apakah aku mengagungkan Yesus? Dan kita memiliki bermacam-macam orang, dan khususnya anak-anak muda, tetapi bukan saja anak-anak muda, yang berpikir mendua hati. Dan Alkitab mengatakan, orang yang menduakan hati adalah orang yang tidak tenang hidupnya. Dia tidak memiliki landasan yang kokoh. Dia tidak dapat menghasilkan bangunan yang kokoh. Jadi saya mengundang Anda, dimanapun engkau berada, secara diam-diam untuk merefleksikan dalam beberapa saat dan pertanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar setulusnya bertobat? Apakah saya masih berpikir menduakan hatiku? Pada hari Senin, tujuanku untuk menyenangkan Yesus. Pada hari Selasa, apakah tujuanku untuk menyenangkan diriku sendiri? Anda dapat melihat itu yang terburuk daripada dua sisi. Alangkah lebih baik Anda hidup di dunia ini untuk diri Anda sendiri, karena Anda mendua hatinya dan memiliki kepribadian ganda. Sekarang kita lanjutkan ke sifat daripada pertobatan. Ada satu perumpamaan yang diceritakan Yesus, yang merupakan yang paling jelas dan sempurna untuk mengilustrasikan pertobatan yang sesungguhnya. Itu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada juga yang menyebutnya Bapa yang mengasihi. Engkau dapat mengingat perumpamaannya pada Lukas 15, dan banyak daripada kalian yang mengetahui ceritanya. Anak kedua daripada keluarga yang kaya raya memutuskan untuk segera mendapatkan warisannya dan segera pergi ke sebuah negeri yang jauh dan menjalaninya. Dia menghambur-hamburkan dan banyak melakukan hal-hal yang berdosa dan menghabiskan semua harta warisannya yang dia punya. Dan tiba-tiba datanglah bencana kelaparan pada negeri itu. Dan satu-satunya pekerjaan yang dapat ia dapatkan adalah menjadi pengurus ternak babi. Dan Anda tahu dan harus ingat bahwa dia adalah orang Yahudi, dan baginya memberi makan babi adalah hal terendah yang dapat ia lakukan. Dan hanya berpakaian karung, kelaparan dan menjadi pengurus ternak babi, dia mulai berpikir untuk makan makanan yang dimakan babi-babi tersebut. Dan ini yang kemudian terjadi padanya. Katanya, lalu ia menyadari keadaannya. Itu adalah titik yang harus terjadi padamu, kepada dirimu sendiri, yang aku sebutkan sebagai momen daripada kebenaran. Anda harus melihat diri sendiri, bagaimana keadaan Anda. Anda harus melihat diri Anda, bagaimana Tuhan melihat Anda. Saat dia menyadari keadaannya, kemudian dia berkata, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Sekarang engkau melihat dua elemen. Dia bangkit dan pergi kepada Bapanya. Dia membuat keputusan
dan dia berbalik. Itulah pertobatan. Membuat keputusan dan bangkit dalam keputusan. Kembali kepada Bapa yang telah engkau kecewakan, terhadap Tuhan yang mengasihi engkau. Perkatakanlah, aku telah menghancurkan hidupku. Aku tidak bisa lagi menjalani hidupku sendiri. Aku membutuhkan engkau. Apakah engkau akan menerimaku kembali? Hal yang luar biasa adalah dia berencana untuk mengatakan kepada bapanya, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dan pada saat dia kembali, ayahnya melihat dia dari kejauhan. Ini sangat indah sekali. Itu sebagaimana Allah Tuhanmu. Saat kita mulai berbalik, Ia melihat dan memperhatikan kita. Dan pada saat bapaknya melihat dia dari kejauhan, bapaknya berlari untuk menemuinya. Itulah bagaimana Allah. Itu adalah cara dia bertemu dengan kita. Dan ayahnya mencium dia, dan dia tidak pernah membiarkan anaknya sampai berkata-kata, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia berkata kepada pelayannya, bawakan jubah yang terbaik, taruhlah cincin di jarinya, sandal pada kakinya, dan sembelilah lembu tambun itu. Itu adalah hasil daripada pertobatan sesungguhnya. Itu adalah hasil yang layak untuk dipersilakan datang oleh Tuhan. Itu adalah gambarannya, dan coba engkau pikirkan sejenak. Dia menyadari keadaannya dan dia berkata, aku mengacaukan hidupku, aku hamburkan semua yang diberikan Bapakku, tetapi aku akan membuat keputusan, aku akan berbalik, aku akan kembali pada Bapakku dan mengucapkan, maafkan aku. Dan dia berbalik dan pergi. Coba pikirkan tentang ini. Ini adalah pertobatan yang sejati, pertobatan dalam aksi. Tetapi ada juga pertobatan yang palsu, yang dalam bahasa lain adalah penyesalan. Yudas Iskariot mengalami ini seperti pada Matius 27 ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas menyerahkan Yesus dan melihat Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah dia dan membawa kembali 30 koin perak kepada imam-imam kepala dan tetua-tetua itu dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Dan mereka berkata, apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ untuk menggantungkan diri. Yudas memiliki penyesalan, tetapi dia tidak pernah berubah. Tetapi aku percaya bahwa dia telah melampaui titik di mana dia bisa berubah. Bagiku ini adalah pemikiran yang serius. Orang bisa dalam hidup ini melampaui titik di mana mereka bisa berubah. Saya merasa momen penting dalam setiap kehidupan manusia adalah saat Tuhan mulai berurusan dengan engkau tentang pertobatan. Dan engkau mengebaskan bahumu dan berkata, saya tidak tertarik. Atau nanti saja. Tidak ada garansi bahwa Tuhan akan berurusan denganmu lagi. Momen yang paling kritis dalam hidup manusia adalah momen di mana Tuhan mengatakan, bertobat. Aku ingin membawamu kembali. Aku mengasihi engkau dan aku menginginkan engkau. Memperhitungkan yang terjadi dalam kehidupan manusia dan di dalam Alkitab, saya datang kepada satu kesimpulan, bahwa ada satu hal yang membuat Tuhan sangat murka, yaitu membenci rahmat kebesarannya. Dia secara cuma-cuma menawarkan rahmat-Nya, tetapi jika kita membencinya, Dia berbalik kepada kemurkaan.